Katakan Yesus, Yesus. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Satu yang kami percaya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah disenangkan, disukakan. Maka hari ini Tuhan kami rindu lebih dalam lagi duduk dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar memberkati jemaat-Mu baik secara online ataupun secara onsite di tempat ini. Hamba berdoa mereka tidak sama waktu mereka datang. Mereka pulang bawa berkat, bawa mukjizat, bawa jawaban doa. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kerinduan Go Church yang siap diberkati Tuhan, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom kerinduanku. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangannya dulu saudara. Oh haleluya, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus sayang banget sama kamu, bilang saudara. Haleluya, sambil tunggu saudara salaman, selamat datang yang menyaksikan secara streaming. Doa kami saudara juga mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang excited dengar firman pagi ini? Haleluya, kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Bisa lebih dahsyat dari ini tepuk tangannya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk kepada bagian keempat dari sebuah serial khotbah Injil dan kabar baik. Injil, kabar baik. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai apa itu Injil. Dan hari ini kita akan belajar bagian yang keempat, Injil dan kebenaran. Apa judulnya Bapak Ibu? Injil dan kebenaran. Saudara yang diberkati selama 3 minggu kemarin bisa lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, saya berdoa by the grace of God, oleh anugerahnya bagian minggu keempat itu juga akan memberkati saudara. Katakan amin. Haleluya. Yuk, Injil dan kebenaran. Mari sama-sama kita lihat Injil Matius 5 ayat ke-17 dan ke-19. Injil Matius 5, 17 dan ke-19. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk kita baca 4 ayat ini bersama-sama, 3 ayat ini bersama-sama. 3, 2, ya, janganlah kamu bahwa aku datang untuk meniadakan atau kitab. Aku datang bukan untuk melainkan. Ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu, satu iota pun tidak akan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19 lebih keras lagi, karena itu sekalipun yang paling kecil dan ia akan menduduki tempat, tetapi siapa yang melakukan dan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bicara Alkitab, kita membaca Alkitab, kita akan menemui bahwa Alkitab katakan grace and truth, kasih karunia dan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, kasih karunia dan kebenaran. Saya percaya bahwa kasih karunia dan kebenaran dua hal yang perlu diajarkan kepada jemaat Tuhan. Kita telah belajar selama 3 minggu ini bahwa kasih karunia adalah kemampuan dari Allah bukan untuk bebas berbuat dosa, tapi kemampuan dari Allah untuk kita berkata tidak atas dosa. Katakan amin. Minggu lalu kita belajar kasih karunia bukan saja mengampuni, menyelamatkan, mengajar, mendidik, tapi kasih karunia juga memampukan kita untuk hidup dalam kesucian dan dalam kekudusan. Tapi belakangan ini ada banyak orang yang mengajar bahwa kasih karunia tapi tidak mengedepankan pertobatan.
Saya pendeta yang percaya orang yang dipenuhi kasih karunia hidupnya juga penuh dengan pertobatan. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar, kita telah 3 minggu belajar banyak apa itu Injil, apa itu kasih karunia, apa itu grace, apa itu kebaikan Tuhan. Agama adalah manusia yang cari Tuhan, kekristenan Tuhan yang cari manusia. Agama adalah tentang kita, kekristenan adalah tentang Yesus. Agama adalah manusia cari jalan ke surga, kekristenan adalah surga yang cari manusia yang bangga punya Yesus bilang yes dulu. Nah, kita akan belajar lalu kalau gitu apa fungsinya hukum Taurat? Kalau gitu apakah hukum Taurat dibatalkan Pak Pendeta? Kalau gitu kalau ada kasih karunia berarti hukum Taurat nggak berlaku lagi dong. Oh kalau gitu kalau ada kasih karunia berarti hukum Taurat nggak perlu kita dengar lagi. Sebelum saudara berpikir ke sana, mari kita akan belajar lebih dalam. Kita lihat dulu hukum Taurat secara teologi dibagi menjadi 3 bagian. Walaupun sebenarnya hukum Taurat Hukum Taurat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah moral law. Atau yang disebut kita kenal istilah dengan moral law itu kita tahu bahwa jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu disebut dengan apa Bapak Ibu? Moral law. Jadi saudara, apa yang menghapuskan yang namanya perbudakan? Dari Alkitab, yang setuju bilang amin. Dari mana HAM itu? Dari tadi. Dari Alkitab. Berikutnya yang di hukum Taurat yang kedua adalah ceremonial law. Ini yang sudah tidak berlaku lagi. Yaitu bagaimana kita menghadap Allah dengan potong ini, harus lakukan ini, harus berbuat ini. Kalau baptis harus begini dan sebagainya. Disebut dengan istilah ceremonial law. Yang bagi kita orang Kristen di dalam Kristus Yesus Tuhan kita nggak akan lakukan lagi. Dan berikutnya yang ketiga adalah judicial law. Apa itu Pak Pendeta? Kurang lebih mirip sama moral law. Tapi ini mengatur antara hubungan satu dengan yang lain. Makanya kalau kita baca 10 hukum Taurat, 1-5 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dan seterusnya mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Vertikal, horizontal. Yang kita kenal dengan istilah salib. Nah mari kita akan belajar orang Yahudi mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan hanya melalui hukum Taurat. Mereka merasa dapat mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan hanya melalui hukum Taurat. Berapa banyak hukum Taurat Pak Pendeta? Hukum Taurat terdiri dari 613 mitzvot Bapak Ibu. 613 mitzvot atau yang dikenal dengan istilah perintah positif. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Ini saudara belajar aja karena nanti di surga nggak akan ditanya. Tapi just for your information. FYI. Kalau FYP mah TikTok. FYI saudara, for your information aja. 365 adalah perintah negatif. Berjumlah dengan hari 1 tahun matahari. Perintah positifnya 248. 248 kenapa 248? Karena jumlah seluruh tulang atau organ utama dalam tubuh manusia. Nah makanya orang Yahudi itu very proud sama yang namanya hukum Taurat. Mereka merasa bahwa hukum Taurat memang diberikan khusus untuk mereka. Sehingga hari-hari ini kalau saudara pergi ke Israel, banyak dari mereka Yahudi yang konservatif masih terus melakukan ini. Tapi saya mau bilang sama saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita bukan ke Yahudi-Yahudian, tapi kita ke Yesus-Yesusan. Kok amin ini gak semangat nih? Kita bukan ke Yahudi-Yahudian, tapi kita apa? Ke Yesus-Yesusan. Nah kenapa saya perlu kembali dulu mengenai hukum? Setelah 3 minggu kita belajar apa itu anugerah. Karena hari-hari ini ada banyak kalangan anak-anak muda terutama yang menganggap kebenaran, peraturan, rules sebagai sesuatu yang gak menarik lagi. Makanya muncul istilah hyper grace. Kasih karunia semau dia. Atau dalam istilah psikologi atau dalam istilah dunia, istilah yang terkenal dengan yang namanya subjektif moralitas. Apa itu Pak Pendeta? Ini pagi-pagi udah lumayan berat ya. Dari diam saudara tanpa berat kayaknya nih. Subjektif moral, apa itu Pak Pendeta? Adalah sebuah nilai kebenaran atau nilai-nilai moral tergantung pendapat ini Pak individu. Jadi kalau saya bilang membunuh salah, belum tentu bagi saudara membunuh salah. Kalau saya bilang mencuri itu salah, belum tentu salah bagi orang lain. Nah hal-hal ini
Saya mau bilang sama saudara, bukan berarti kasih karunia datang membuat hidup kita seenaknya. Yang setuju bilang amin. Justru kasih karunia membuat hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada melangkah. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar saudara, mengapa Tuhan memberikan kita hukum-hukumnya. Mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat tidak berlaku karena kasih karunia. Kalau hukum Taurat tidak menyelamatkan. Kalau hukum Taurat tidak dapat membenarkan orang percaya. Justru hanya mereveal semua dosa kita. Mengapa Tuhan memberikan hukum? Saudara siap diberkati? Bisa lebih semangat, saudara siap diberkati? Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama, mengapa Tuhan memberikan hukum-hukumnya? Yang pertama adalah, catat dalam catatan saudara, hukum diberi karena hukum adalah pembimbing. The law is a master, a tutor yang membimbing kita. Mari kita lihat firman Allah. Galatia 3 ayat 24 sampai dengan ke-25. Galatia 3 ayat 24 dan ke-25. Yuk sama-sama kita baca kerinduanku. 3, 2, 1. Ya, sekarang jadi hukum. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena apa? Karena iman. 25 lebih keras lagi suaranya. Sekarang karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan apa Bapak Ibu? Penuntun. Jadi hukum Taurat diberikan untuk menuntun kita, untuk memberitahukan kepada kita. Hukum Taurat diberikan untuk mengawasi kita. Saya punya 2 orang anak di sekolah, di rumah. 2 orang anak saya di rumah, mereka paling gak suka aturan. Mereka maunya naik meja, naik bangku, bahkan kadang-kadang mereka mau gelantungan. Pokoknya suka-suka mereka. Tapi saya memberikan hukum di rumah kepada mereka, gini jangan naik bangku, gini jangan naik meja. Bukan untuk mengekang mereka. Bukan untuk membuat mereka, tapi saya memberi hukum kepada mereka. Agar mereka tidak jatuh ke hal-hal yang tidak baik. Semua larangan yang Alkitab beri bukan untuk keburukan kita, tapi untuk kebaikan kita. Saya ulang sekali lagi, seluruh isi larangan di dalam Alkitab bukan untuk keenak-enaknya Tuhan. Tuhan bukan ingin melihat kita tidak bahagia. Justru hukum diberikan agar kita dapat mencapai kehidupan yang luar biasa. Sebagai contoh, kalau saudara lihat di jalan tol ada kecepatan maksimal 80 km per jam. Itu untuk keuntungan jasa marga atau untuk keuntungan kita? Untuk keuntungan kita. Ketika Alkitab bilang mengampuni, jangan membenci. Bukan untuk keuntungan Tuhan. Saudara ngampunin gak ngampunin, dia tetap Tuhan. Halo? Kita disuruh mengampuni bukan karena Tuhan senang sama musuh kita. Tapi karena Tuhan tahu kalau kita mengampuni, diam semua pagi ini. Tapi Tuhan tahu kalau kita mengampuni, maka hidup kita akan diberkati. Seluruh hukuman, sama-sama bilang sama saya, seluruh peraturan yang Tuhan beri untuk kebaikan saya, bukan kebaikan Tuhan. Karena pada prinsipnya Tuhan tidak bisa rugi dan Tuhan tidak bisa untung. Pada prinsipnya Tuhan tidak bisa dan tidak bisa. Ketika Tuhan suruh saudara untuk memberkati orang lain, memberikan berkat, memberikan persembahan, itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk siapa? Untuk kita. Hukum diberi untuk menuntun kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk menuntun. Saudara ingat kan kalau saudara sekolah ada guru yang ngajar kita? Ini nggak sekolah semua. Kita kan sekolah ada apa Bapak Ibu? Ngapain tugasnya dia? Ngajar kita. Apakah guru itu nyelamatin kita? Apakah guru itu membuat hidup kita jauh lebih baik? Kok tidak? Guru dari mana itu? Kok sekolah di mana sih? Guru diberi untuk menuntun kita. Tapi tetap kita di rumah orang tua kita. Tapi Pak, guru saya orang tua. Nggak gitu maksudnya. Jangan kau jawab Bambang. Hukum diberi sebagai pembimbing. Sebagai penuntun. Saya nggak usah ulangi lagi khotbah yang minggu pertama ya. Kalau saudara belum lihat bisa lihat di YouTube channel Close the Door.
Yang pertama, hukum Taurat diberi untuk menuntun kita. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, seluruh hukum yang Tuhan beri untuk kebaikan saya, bukan kebaikan Tuhan. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, lalu kenapa Tuhan beri hukum? Yang pertama untuk membimbing kita. Yang kedua, kenapa Tuhan memberi hukum? Yang kedua, Tuhan memberi hukum karena the law is a mirror. Karena hukum sebagai kaca. Hukum memancarkan standarnya Tuhan. Hukum memberitahukan kepada kita. Tahu kaca kan Bapak Ibu? Kalau kita mengaca, kita lihat apa yang kurang baik dari kita. Kita melihat apa yang kurang benar. Dasinya miring. Kadang-kadang kumisnya miring. Kadang-kadang otaknya yang miring. Itu yang paling susah diperbaikin. Hukum menuntun kita. Dan yang kedua, hukum menjadikan kaca buat kita. Jadi ketika kita di dalam di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita jadi tahu. Dulu kita pikir bohong itu baik-baik aja. Dulu kita pikir marah sama istri itu baik-baik aja. Dulu kita pikir nipu itu baik-baik aja. Tapi ketika kita kenal Yesus, kita tahu bahwa nipu itu nggak boleh lagi. Saya ingat ada pasangan suami istri ini joke aja saudara. Udah menikah sekian lama. Udah menikah dan bertobat 6 bulan. Berapa bulan Pak Bu? 6 bulan. Suatu hari dalam ulang tahun pernikahannya pendeta diundang. Dan pendeta diundang, pendeta tanya sama istrinya. Dipikir ini udah bertobat. Gimana Bu? Setelah bertobat suami makin mesra enggak? Sering muji enggak? Kata istrinya, mana pernah Pak? Dulu waktu sebelum bertobat tiap hari muji. Tapi sekarang enggak pernah lagi. Wih, pendetanya marah. Pendetanya datengin suaminya. Pak, kok gitu sih? Dulu belum bertobat suka muji. Kok sekarang sudah bertobat gak pernah muji? Kenapa begitu Pak? Dulu saya suka muji Pak, tapi saya sudah bertobat. Apa maksudnya katanya? Ya kan saya suka bilang kamu cantik, kamu kurusan. Tapi saya ingat Alkitab dilarang berbohong Pak. Ada yang gak ngerti itu. Dia masih Hukum sebagai kaca. The law is like a mirror. It reveals our sin. Menunjukkan betapa jatuhnya kita. Mari kita lihat firman Allah. Yakobus 1, 23, 25. Yuk 3, 2, ya. Sebab ia adalah ayat yang ke-24, baru saja ia sudah pergi atau ia segera. Ayat yang ke-25, tetapi barang siapa dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk, tetapi sungguh-sungguh ia akan apa? Ia akan apa? Ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Rasul Paulus bilang dalam Roma 7 ayat yang ke-7, jika demikian apakah yang hendak kita katakan apa hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Kenapa Tuhan memberikan peraturan? Setelah kita belajar mengenai kasih karunia, saya gak pengen saudara terlalu ekstrim ke kiri sehingga semuanya grace. Yes, everything's about grace. Kita ada semua karena kasih karunianya, katakan amin. Tapi saya juga gak pengen saudara jadinya mulai males berdoa. Udah ngapain doa lagi, kan kasih karunia. Udah ngapain nyembah lagi, kan kasih karunia. Saya gak pengen saudara jemaat yang kepada dipercayakan untuk saya gembalakan. Saya gak pengen saudara punya mentality seperti itu. Justru kasih karunia membuat kita makin cinta Tuhan. Justru kasih karunia membuat kita makin rendah hati. Setiap kali kita melihat hukum Taurat, kita menyadari bahwa kita nggak mampu melakukannya tanpa kasih karunia Tuhan. Setiap kali kita melihat hukum Taurat, kita menyadari betapa bobroknya kita, betapa hancurnya kita. Setiap kali hukum Taurat dibacakan, setiap kali kita mengingat, mempelajari hukum Taurat, semakin kita menyadari bahwa kita butuh Yesus. That's why saya bilang hukum Taurat menuntun kita kepada Yesus. Karena melalui hukum Taurat kita jadi sadar Gideon gak mampu melakukan hukum Taurat. Saudara gak mampu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat hanya membuat kita menjadi rendah hati. Bahwa kita semua telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah.
That's why Yesus datang. Amin kayak apa kayak gitu. Amin. Hukum Taurat yang kedua menjadi mirror. Mereveal our sin. Dulu berapa waktu yang lalu, mungkin ada beberapa pernah ikut saya ke Israel. Dia keluar dari kolam baptisan di Israel, dibaptis di Sungai Yordan. Keluar di depan, dia nunggu di depan. Gak berapa lama kemudian masih rambut basah, baju udah ganti. Dia punya jubah baptis masih dipegang. Di depan begini. Saya keluar, dia bilang, aduh Pak, Sungai Yordan keren banget ya Pak ya. Jadi Yesus dibaptis sini Pak. Oh saya tuh ngerasa Pak di bawah tuh ada yang gigit-gigit. Saya bilang itu ikan. Oh keren lu Pak. Saya merasa tuh kayak Tuhan hadir di saya. Itu jemaat yang ngerti maksud saya. Dia lihat saya lihat dia. Saya bilang kok baru keluar dari baptisan masih begini, saya bilang. Ada banyak orang gak sadar bahwa sesungguhnya hidupnya itu jauh dari Tuhan. Nah hukum diberikan untuk reveal, untuk jadi kaca. Betapa jatuhnya kita, betapa berantakannya kita. That's why we need Jesus. Amin. Makanya kita butuh apa? Butuh Yesus. Efek dari dosa membuat kita menjadi kotor. Ketika kita habis kotor, kita kan gak bisa lihat mana yang kotor. Betul apa tidak? Kita nggak ngerti mana yang kotor. Makanya ketika kita ke kaca, misalnya ada kotoran di sini, ada kotoran di sini. Ketika kita di kaca, orang bilang, ada kotoran di sini, kita ke sini. Ternyata kotorannya di sini. Kaca membuat kita jadi lihat, hukum juga demikian, kotor. Ada istri, suami istri yang cerita sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya punya istri itu dinginnya minta ampun, kalah freezer kulkas. Dingin banget. Saya ngomong apa dicuekin, saya ngomong apa dicuekin. Sehingga suatu hari suaminya tahu bahwa kenapa istrinya menjadi sangat dingin. Karena istrinya pernah baca chat suaminya sama perempuan lain. Dia merasa gak bersalah. Oh Pak Pendeta, saya gak ada salah, saya baik. Tapi ketika dikasih tahu bahwa aku lihat chat yang belum sempat kamu hapus. Dosa membuat kita menjadi kotor. Hukum menunjukkan betapa kotornya kita. Sehingga kita butuh Yesus. Butuh kasih karunia Yesus. Hukum diberikan bukan untuk membuat saudara merasa tidak berharga, tidak pantas. No. Tapi hukum diberikan. Allah tidak pernah memberikan hukum Taurat untuk saudara menjauh daripadanya. No. Tapi Allah memberikan hukum Taurat kepada saudara untuk membuat saudara, lihat nih, kamu gak bisa tanpa aku. Kamu tuh gak mampu tanpa aku. Hukum diberikan untuk menunjukkan betapa hebatnya manusia tetap tidak mampu mengalahkan yang namanya dosa. That's why Allah memberikan hukum. Sebagai apa Pak Pendeta? Sebagai mirror untuk melihat kita. Bisa bayangin gak kalau gak ada hukum di Indonesia? Gak bisa. Kacau balau, betul apa tidak? Bisa bayangin gak kalau tadi pemain musik dan sebagainya, mereka nggak pakai aturan, suka-suka mereka. Betapa kacaunya. Jadi kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat yang kedua as a mirror, sebagai kaca untuk melihat betapa hancurnya kita, sehingga menuntun kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tanpa hukum kita nggak tahu apa itu dosa dan sebagainya. Dosa menurunkan nilai dan potensi kita. Adam dan Hawa tadinya ada di mana? Taman Eden. Tapi ketika mereka gagal, mereka diusir. Ketika saudara dan saya jatuh ke dalam dosa dan tidak buru-buru datang kepada anugerahnya, itu menurunkan standar kita. Tuhan mau saudara hidup diberkati luar biasa. Tuhan mau saudara bedakan antara standarnya Allah sama kasihnya Allah. Itu dua hal yang berbeda. Standarnya Allah adalah hukum Taurat. Itu standarnya. Saya mau tanya, apakah seluruh orang di dunia ini melakukan hukumnya Tuhan?
Saudara, salah atau benar tidak mempengaruhi keselamatan. Apakah seluruh orang di dunia melakukan hukumnya Tuhan? Tidak. Tapi apakah Allah mengasihi dunia ini? Apakah seluruh orang di dunia ini melakukan perintah Tuhan? Tapi apakah Allah mengasihi dunia ini? Ya, saya mengasihi anak saya. Apakah dia melakukannya? Tidak. Tapi saya mengasihi dia. Maunya saya dia melakukan. Begitu juga dengan Tuhan. Maunya Tuhan saudara mengikuti perintahnya. Karena perintahnya akan memberkati saudara. Tapi walaupun saudara gagal melakukan perintahnya, dia mengasihi saudara. Bisa ngerti maksud saya? Jangan tangkap ini sebagai sesuatu untuk wow, gue bebas buat apa? No. Tuhan mau saudara hidup dalam kelimpahannya. Dan langkah untuk menuju kelimpahannya adalah taat kepada perintah dan rancangannya. Yuk biar ramai tempat ini, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Mari kita lihat sebuah contoh yang paling tepat di mana di Alkitab muncul grace and truth itu. Yohanes 8 ayat 10 dan ke-11. Yohanes 8 ayat 10 dan ke-11. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Lalu, hai perempuan, tidak adakah seorang yang, ayatnya yang ke-11, kasih keras suaramu, jawabnya. Lalu kata Yesus, aku pun pergilah. Saudara lihat, di sini grace and truth dinyatakan. Ada seorang perempuan tertangkap basah berzina. Alkitab mengatakan, dibilang, adakah yang menghukum engkau? Dijawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak grace. Dan apa kata selanjutnya? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari hukum. Dia berikan anugerahnya, tapi dia minta saudara dalam anugerahnya, saudara untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Sama-sama bilang sama saya, dalam anugerahnya. Grace and truth, saya pernah bilang, kasih karunia itu gas. Kebenarannya itu rem. Kalau gas terus, nabrak. Tapi kalau rem terus, sampai Tuhan datang di sini terus. Yesus lihat perempuan berdosa, dia bilang, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat. Bisa ngerti gak saudara? Bahwa dia mengampuni dan dia memampukan saudara untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Yang bangga punya Yesus, kasih tepuk tangan dulu dong. Makanya Galatia 5, 13, 14 katakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh apa? Oleh kasih. Yang ketiga, hukum sebagai peta. The law is a map. Mengapa Tuhan memberikan hukum kepada kita? Hukum sebagai peta. Yang pertama, hukum sebagai guru yang menuntun kita. Yang kedua, hukum sebagai kaca yang mereveal kelemahan kegagalan kita. Betapa we need Jesus. Yang ketiga, hukum sebagai peta. Mazmur 119 ayat 105. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Terang bagi apa? Jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hukum Tuhan berikan untuk menjadi peta, untuk menerangi langkah kita, untuk membuat kita mengetahui mana yang benar, mana yang. Masalahnya kita nggak tinggal di surga, Pak. Kita tinggal di bumi. Ada etika, ada peraturan. Bisa bayangin nggak kalau orang Kristen hidupnya semaunya aja? Oh, yang penting surga, bumi bodo amat. Di dekat rumah istri saya itu ada satu komplek dan ada orang kaya dan celakanya orang Batak dan nggak mau bayar iuran. Padahal iuran rumahnya paling gede. Dia punya ayam di depan, anjing di depan. Satu komplek ngomongin tuh orang Batak.
Karena kaya, punya posisi, sombongnya minta ampun. Dan ujung-ujungnya siapa yang dijelekin namanya? Orang Batak. Baru Yesus. Kacau tuh orang Batak. Saya tanya sama istri saya, apa agamanya? Kristen. Halo? Saya paling malas kalau lihat ada di berita, ditangkap perempuan PSK namanya Magdalena. Karena nggak mungkin dari ono. Halo? Kalau ditangkap sama KPK namanya Ignatius. Namanya Yohanes. Halo? Hukum diberikan untuk saudara, makanya hukum Taurat vertikal, horizontal. Hukum tidak diberikan untuk membuat saudara menuju surga, no. Karena tidak ada kebaikan manusia yang bisa ngantar kita ke surga. Hanya darah Yesus yang membuat kita masuk surga. Itu solid, gak bisa diubah lagi. Tetapi hukum diberikan untuk menjadi peta. Tahu peta? Yang suka dinyanyiin Dora? Aku peta, aku peta. Gak lucu? Namanya usaha. Kita tuh suka yang bersih-bersih. Betul apa tidak? Kita kalau tidur di tempat tidur kita ada pasir, kita bersihin apa enggak? Kecuali kok jorok. Wah, pasir adalah kesukaanku. Kita kalau pilih piring, pilih sendok, pilih yang bersih yang kotor. Kita kalau lihat toilet cari yang bersih yang kotor. Oh enggak, pokoknya yang ada bercak di mana-mana aku datang. Kita pasti cari yang. Saudara pikir, saudara kita kalau pakai baju tiap hari ganti apa enggak? Kecuali anak kos. Yang jeansnya 2 tahun itu di situ. Digantung, makin gak dicuci makin mantap. Kalau dicuci air perasannya, rembesannya itu 20 kali. Kita tuh suka yang bersih-bersih dari sana. Saudara pikir dari mana perasaan suka yang bersih? Dari Tuhan. Saudara pikir dari mana perasaan kita tuh suka yang bersih-bersih, yang wangi-wangi. Karena memang dari dalam diri kita, roh Tuhan dalam diri kita, kita suka yang benar-benar. Makanya hukum diberikan untuk menuntun kita, untuk menjadi peta. Bagaimana kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Amin. Oleh karena itu berikutnya yang terakhir saudara, hukum diberikan. Mengapa Tuhan memberikan hukum? Yang terakhir karena hukum diberikan untuk menjadi sebuah ukuran. The law is a measure. Mari kita lihat firman Allah. Matius 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita masuk kepada bagian ayat. Sambil saya undang pemain keyboard, Dennis bisa bantu saya. Yang kedua Matius 7, 1 dan 2. 3, 2, 1, iya. Ayat yang ketiga, karena dengan kamu akan, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan apa? Akan apa Bapak Ibu? Mengukurkan kepada Lukas 6 ayat 37, 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun, ampunilah, maka kamu akan, berilah, dan kamu akan, suatu takaran yang dipadatkan, yang tumpah keluar akan, sama-sama kita baca bagian terakhir, sebab untuk mengukur akan apa? Akan apa? Diukurkan kepadamu. The golden rules. The way you treat others. Bagaimana cara saudara memperlakukan orang lain. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin. Mengapa Tuhan memberikan hukum di serial khotbah Injil dan kebenarannya ini? Kita belajar terlalu banyak tentang kasih karunia Allah. Dan saya diberkati dan saudara juga pasti diberkati. Lalu kalau ada kasih karunia Allah, kenapa Tuhan memberikan hukum? Kan itu pertanyaannya. Kan kasih karunia. Lalu kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan, lalu harus kenapa ada hukum? Lalu kalau kita diselamatkan bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kuat gagahnya Tuhan, lalu kenapa ada hukum? Lalu kenapa Tuhan memberikan peraturan? Yang pertama, hukum diberikan untuk menjadi pembimbing. As a tutor. Membimbing kita. Bimbing kita kepada siapa? Kepada Kristus. Amin. Saudara gak akan pernah tahu karena saudara yang dari Kristen.
Saudara gak akan pernah tahu bagaimana perasaan orang dari agama seberang yang kuat dengan peraturan, rules by rules, yang setiap ini ada rules. Ketika dia terima Yesus dan menyadari kalau dulu keselamatannya berdasarkan performanya, tapi di dalam Kristus sekarang keselamatannya berdasarkan performa Yesus di kayu salib. Jadi ketika dia dapat ini, dia akan bilang, wow. Dia menyadari bahwa anugerah Allah luar biasa. Yang kedua, hukum diberikan as a mirror. Sebagai cermin. Untuk melihat kita. Betapa kita telah jatuh. Hancur. And we need Jesus. Kita kan kalau lihat, kita kan suka pakaian, kita ngerasa pakaian kita keren kan. Sampai ke orang, teman kita bilang, lu ngaca deh. Pas ngaca, aduh hancur. Betul apa tidak? Kita suka ngerasa kita baik-baik aja, tapi orang yang di luar lihat. Hukum diberikan sebagai kaca. Ada dulu perempuan gak tahu bahwa tidur sama laki orang gak dosa. Tapi giliran dengar firman, jadi sadar, gak boleh. As a mirror. Yang ketiga, hukum diberikan sebagai peta. To lead us. Tahu Google Maps? Tahu Waze? As a map. Saudara pengen tahu bagaimana menikah menurut kekristenan? Baca Alkitab. Saudara pengen tahu bagaimana doing business? Baca Alkitab. Karena Alkitab banyak menulis soal itu. Saudara pengen tahu bagaimana cari pasangan hidup yang benar? Baca Alkitab. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Oh berarti gak boleh, ada Alkitab. Saudara pengen tahu bagaimana melayani Tuhan? Ada di Alkitab. Saudara pengen tahu bagaimana hidup ini di dunia ini? Ada di Alkitab. Tuhan memberikan hukum as a map. Sebagai peta. Dan yang keempat, kesukaan saya yang terakhir. Kenapa Tuhan beri hukum? As a measure. Sebagai ukuran. Tapi sekarang banyak orang pakai hukum buat hukum orang lain. Halo? Banyak orang pakai hukum buat apa? Cuman karena cara berpakaiannya berbeda, kita hakimi dia. Cuman karena teologinya berbeda, kita hakimi dia. Cuman karena gerejanya beda, kita hakimi dia. Cuman karena dia gak percaya sama yang namanya perbedaan. Mungkin yang satu percaya baptisan selam, yang satu percik, yang satu bahasa roh, yang satu tidak bahasa roh. Kita hakimi dia. Cuman karena dia tidak ikut ke dalam kelompok kita hakimi dia. Dan kita bilang dengan sangat tegas, ukuran yang kamu pakai buat ngukur orang lain akan diukur kembali sama kamu. Saya diajar Tuhan dengan cara yang menurut saya keras, acit naik. Sehingga hari ini saya sama istri, kalau lihat dengar orang dengar sini begini, sini begini, saya mau tahu nggak apa yang pertama saya lakukan? Diem. Karena belum tentu benar. Dan kalaupun benar, siapa saya ngakimin? Halo? Kalau begini, saya percaya setiap orang ada prosesnya dari Tuhan. Tuhan lagi proses dia aja. Saya gak pernah diangkat oleh Tuhan jadi hakim. Saya diangkat jadi pendeta. The law as a measure. Sebagai ukuran. Hati-hati. Kalau saudara tahu gak enak dihakimin, jangan hakimin. Kalau saudara tahu gak enak diomongin, jangan omongin. Jangan pakai hakim, jangan pakai hukum sebagai tongkat. Tahu kan tongkat? Buat pukulin orang. Sesat lu. Gak bener lu. Oh gereja gak bener. Kemarin saya diundang ke sebuah gereja. Dan banyak yang DM saya. Lu terima undangannya? Gila. Itu kan gereja. Gila.
Dia belum jawab, saya jawab lagi, gila. Saya datang ke gerejanya. Memang cara beribadahnya berbeda dengan cara saya biasa beribadah. Saya datang, duduk, saya lihat jiwanya banyak banget. Banyak. Terus saya dengerin lagunya. Soal Yesus, aman lagunya. Ya dong, kalau tiba-tiba lagunya hanya nama Gideon. Saya pulang, lah gue aja gak percaya sama gue. Masa lo percaya sama gue? Saya lihat penyembahannya, saya dengerin bahasa rohnya. Bahasa rohnya gak ada sandal lama, sandal baru gak ada. Oke. Saya dengerin ada pendetanya masuk buka ayatnya, oke. Saya duduk sama gembalanya cerita betapa Tuhan berkati mereka. Begini, kita puasa, kita begini. Terus saya naik khotbah, jemaatnya pada amin. Padahal saya belum khotbah. Amin. Pulang, saya sengaja gak pulang duluan. Saya ngobrol sama gembala, Dia ceritain gimana Tuhan baik. Dia nangis ceritain Tuhan. Begini. Pulang, saya colek tim yang dampingin saya. Salah kita. Selama ini kita pikir begini. Enggak. Tuhan pakai dia kok. Hebat Tuhan pakai mereka. Iblis sekarang sedang mengirim benih di rumah Tuhan. Agar gereja A, gereja B, pendeta A, pendeta B saling gontok-gontokan. Halo? Si A, si B dibikin musuhan. Kenapa? Agar pekerjaan Tuhan terhambat. Yang paling iblis takutin ketika seluruh gereja merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika seluruh pendeta bukan rebutin mimbar, tapi saling menopang naik mimbar. Ayo naik. Ayo bisa, ayo. Saya bisa bayangin gak kalau itu kejadian? Halo? Ada orang pakai hukum, dia ngerti firman, dia belajar teologi cuma jadi center. Buat nyenterin dosa orang. Ya kan, emang nih si lontong lapet nih kurang ajar dia. Halo. Dia pakai hukum buat jelekin orang. Saya dengar banyak kok hal-hal buruk, hal-hal jelek, buktinya lengkap. Dan orang tersebut nyerang saya, nyerang kami, hancurin kami. Apakah saya balas? Pengen banget. Jujur orang Batak. Pengen. Bukan banget lagi, bingit. Tapi saya hamba Tuhan, bos. Bukan kehendakku, tapi kehendaknya. Hukum diberikan as a measure, sebagai ukuran. Hati-hati. Apa yang kamu ukur sama orang akan diukur sama kamu. Selamat hari Minggu yang punya surga. Crazy in love with you. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar buah menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik, tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap rupiah persembahan jemaat-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang balaskan dari kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.